Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudirul Mahad Al-Ustaz Ahmad Raja Hasibuan SPD Al-Hafiz, Al-Mukarram wal Muhtaram Raisul Mahad Al-Ustaz Anwar Syahputra Halawan, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Dr. Muhammad Saleh Daulay, Al-Hafiz Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Rahmat Hidayat, Al-Mukarram wal Muhtaram para asatiz wal asatizah, Al-Mukarram wal Muhtaram Umi dan Abi yang telah berkenan hadir untuk acara pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Jubah Kemuliaan untuk Kedua Orang Tua. Kisah seorang anak yang ingin memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Sebutlah nama anak ini Umar. Umar adalah seorang anak tunggal yang mempunyai kedua orang tua yang sangat kaya raya dan sibuk bekerja. Ayahnya yang setiap hari disibukkan dengan pekerjaan, meeting, dan kesibukan lainnya yang tidak pernah berhenti. Ayah Umar sangat menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Maka Umar pun disekolahkan di sekolah internasional. Agar Umar mampu berbahasa Inggris dengan baik, bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam negara, hingga Umar bisa menjadi anak yang berwawasan global. Sang ayah kelak menginginkan sang anak melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, agar Umar bisa menjadi anak yang hebat, bahkan lebih dari ayahnya. Suatu ketika, Umar memberikan sebuah undangan kepada ibunya. Undangan tersebut adalah undangan Father's Day, yang dimana pada hari itu sepatutnya para ayah hadir, karena pada hari itu anak-anak menampilkan bakat-bakat mereka. Maka Umar pun merengek kepada ibunya. Ibu, untuk kali ini saja Umar mohon ibu supaya ayah bisa datang ke sekolah dan melihat apa yang akan Umar tampilkan ibu. Karena selama ini ayah gak pernah datang kalau Umar menampilkan sesuatu di sekolah ibu. Kemudian ibunya berkata kepada suaminya, suamiku, datanglah ke sekolah untuk kali ini saja. Umar sangat mengharapkan kehadiranmu suamiku. Umar sangat berharap tampilannya akan kau tonton suamiku. Maka sang ayah berkata dengan seperti biasanya, istriku, kau kan tahu pekerjaanku sangat banyak sekali. Aku harus meeting, aku harus bisnis ini, bisnis itu. Tidak mungkin aku meninggalkan pegawaiku begitu saja hanya untuk melihat tampilan anakku ini. Kau kan bisa datang. Sang istri berkata, ini acara Father's Day, engkau yang harus datang suamiku. Sebentar saja setelah Umar tampil, kau bisa pergi, gak apa-apa. Yang penting Umar tidak bersedih kalau kau tidak datang suamiku. Akhirnya hari itu pun tiba. Umar mengintip dari belakang panggung menuju ke arah penonton yang sedang memastikan adakah ayahnya duduk di barisan penonton. Ternyata tidak ada. Setelah beberapa saat kemudian, ayah Umar pun datang, walaupun terlambat, dan memilih duduk di barisan belakang. Seluruh ayah-ayah berebut untuk duduk di depan untuk melihat tampilan anak mereka. Bagi ayah Umar, duduk di depan susah untuk pulang. Maka
tampillah anak pertama menyanyikan lagu dengan bahasa Inggris yang sangat bagus. Seluruh orang berdecak kagum, bertepuk tangan karena kebagusan suara anak itu. Tampillah anak kedua menarikan tarian balet yang sangat indah. Tampillah anak ketiga memainkan gitar. Anak keempat memainkan piano. Dan seluruh bakat-bakat telah ditampilkan. Dan kemudian ayahnya melihat jam. Kapan Umar ini tampil? Lama sekali Umar ini tampil. Aku ada meeting dan aku sudah terlambat. Dan peserta terakhir Umar. Umar berjalan menuju panggung dengan baju yang sangat sederhana. Tidak seperti teman-teman yang lainnya. Ayah Umar berpikir, apa yang akan ditampilkan anakku ini? Ayahnya baru sadar bahwa bakat apa yang sebenarnya dimiliki anaknya itu. Umar pun berdiri di atas panggung dan matanya kembali mencari ayahnya. Dan ketika ia melihat ayahnya duduk di barisan belakang, Umar tersenyum. Kemudian ia berkata kepada MC, bolehkah aku memanggilkan Ustadz Asep? Ustadz Asep adalah guru mengaji Umar. Ustadz, tolong periksa bacaan Umar kalau Umar ada salah dalam membacanya. Kemudian Umar menarik nafas dalam-dalam, lalu ia memejamkan matanya dan melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan seterusnya. Umar membaca dengan lancar dan fasih. Ayah Umar tertegun melihat Umar, dan tak terasa ayahnya meneteskan air mata, karena ayahnya tak pernah tahu kalau anaknya menghafal Al-Quran. Lalu Ustadz Asep bertanya kepada Umar, Umar, apa yang membuatmu ingin menghafal Al-Quran? Ustadz, selama ini ayah bekerja untuk Umar dan ibu, bekerja untuk pendidikan Umar, bekerja untuk kebahagiaan Umar, Ustaz. Maka dari itu, Ustaz, Umar ingin membalaskan kebaikan ayah, Ustaz. Tapi Umar gak punya apa-apa. Umar gak punya uang. Tapi yang Umar punya cuma hafalan Al-Quran Umar, Ustaz. Karena Umar tahu janji Allah, Ustaz, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, Allah akan berikan jubah kemuliaan untuk kedua orang tuanya, Ustaz. Maka Umar ingin beri jubah kemuliaan untuk ayah dan ibu di surganya Allah, Ustaz. Kata Umar, dan Umar pun meneteskan air matanya. Apa yang terjadi kepada ayahnya? Di belakang barisan, ayahnya berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ayahnya berlari menuju Umar dan memeluk Umar. Maafkan ayah, anakku, maafkan ayah. Selama ini ayah berpikir masa depanmu 20-30 tahun ke depan. Ayah berpikir kau mendapat pendidikan yang terbaik, kau harus hebat dalam urusan dunia. Tapi ayah tak pernah mengajarkanmu Al-Quran, anakku. Ayah tak pernah mengajarkanmu agama, anakku. Selama ini ayah berpikir masa depanmu di dunia, tapi ayah tak pernah berpikir masa depanmu di akhirat, anakku. Tapi kau yang berpikir akhiratku, anakku. Maka terima kasih, anakku. Terima kasih. Kata sang ayah yang tak bisa lagi membendung air matanya. Seluruh penonton yang ada di barisan mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka berdecak kagum dengan bakat seorang anak yang mungkin sudah dilupakan oleh sebagian orang. Apakah itu?
Al-Quran. Al-Quran yang mungkin sudah dilupakan sebagian masyarakat. Mereka menganggap bisa menjadi orang hebat kalau sudah bisa menguasai urusan dunia. Mereka telah mengabaikan Al-Quran. Mereka lupa kalau yang memberi syafaat di akhirat adalah Al-Quran. Mereka lupa keutamaan Al-Quran. Maka belajarlah dari sosok Umar. Ayah, gak apa-apa ayah sibuk bekerja. Gak apa-apa ayah, mungkin ayah jangan berkumpul di dunia ini. Tapi kalau sudah Umar hafal Al-Quran, Umar masuk surga, ayah ibu masuk surga. Kalau sudah sama-sama di surga, kita nggak bisa pisah-pisah lagi. Ayah nggak sibuk kerja lagi. Hafal Al-Quran. Inilah cita-cita terbaik sepanjang masa. Meraih surga dengan prestasi dunia. Prestasi yang apabila kita dapatkan akan menaikkan derajat keistimewaan kita di dunia maupun di akhirat. Apabila kita di dunia tidak memiliki pangkat atau jabatan, kita tidak perlu merasa kecewa, apalagi bersedih. Tapi bersedihlah kita kalau kita hidup di dunia tidak merasa sempat untuk membaca Al-Quran, terlebih lagi menghafalkannya. Karena tingginya derajat kita di akhirat bukan berdasarkan popularitas kita di dunia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati para hadirin. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.